Di awal episode ini, kita langsung menuju Lokahita yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju markas Sudamani yang kini telah menculik jagat satria. Namun, tiba-tiba Lokahita pun ditipu oleh seorang wanita yang tampak terikat oleh tambang di sebuah pohon dan meminta pertolongan kepadanya untuk dibebaskan. Lokahita pun sama sekali tidak menyangka bahwa semua itu hanyalah jebakan saja. Karena ketika ia tengah mendekat ke arah wanita itu, tiba-tiba seutas tali tambang pun mengikatnya dan menggantungnya di atas pohon. Lokahita pun marah besar karena ternyata mereka adalah sekelompok orang liar yang hendak berbuat tidak baik kepadanya. Walaupun dalam keadaan terikat seperti itu, Lokahita pun masih bisa mengeluarkan pedang yang digenggamnya dan langsung memapas habis tali yang membelenggunya itu. Akhirnya, ia pun lolos yang kemudian langsung membantai habis orang-orang tersebut hingga semuanya pun tewas dan tertinggal satu wanita sebagai pemimpinnya. Watu Ireng. Aku harus secepatnya ke Watu Ireng. Di Malwapati, tampak Prabu Angling Dharma yang sedang memberikan briefing kepada Danurwenda yang sebentar lagi akan menjadi duta menuju Saopitu guna menyampaikan nawala dari sang Prabu untuk Sengkang Baplang. Si permaisuri jahat yang sedari tadi telah menguping pembicaraan sang Prabu dengan Danurwenda pun telah merencanakan sesuatu yang akan membuat Danurwenda tidak akan sampai ke Saopitu. Ya, paling-paling ia akan menyewa orang-orang bayaran untuk mencegat Danurwenda. Kamu memang benar-benar tidak bisa dieman, Danurwenda. Tapi lihat saja, Nanda tidak akan pernah sampai ke Sawopitu. Bunda harus halangi perjalanan kami. Sementara itu di penjara bawah tanah Saopitu, tampak Sengkang Baplang sedang menghampiri Dewi Sekarwangi dan menanyakan apakah sang permaisuri telah memanggil sang Prabu atau belum, seperti yang telah diperintahkannya hari Rabu kemarin. Ia pun juga menyiksa Dewi Sekarwangi supaya mau berbicara dengannya. Dengan tingkahnya yang seperti banci kaleng itu, Sengkang Baplang pun tampak sangat meremehkan permaisuri Angling Dharma tersebut. Dan ketika ia akan menyerang Dewi Sekarwangi kembali, tiba-tiba datanglah Kencar Rupa dengan tergopoh-gopoh. Yang mulia. Ada apa? Yang mulia. Mengganggu saja. Mana meriam yang harus kalian cari itu? Mohon maafkan saya yang mulia. Saya dan Rupa Kenca terpaksa berpisah. Terpaksa berpisah bagaimana? Rupa Kenca memaksa saya pulang untuk melapor. Sementara Rupa Kenca bersama para prajuritnya mencoba masuk ke pusar angin. Itu karena meriam penyedot ada di sana. Gegabah! Ceroboh! Rupa Kenca tidak punya perhitungan. Yang mulia, Apa lagi? pusar angin datang menyerang kita, Yang mulia. Belum selesai Sengkang Baplang marah-marah karena darah tingginya kumat, tiba-tiba datang lagi seorang prajurit yang melaporkan bahwa pusar angin yang dipimpin langsung oleh Singa Maruta kini sedang menyerang Saopitu. Hal tersebut jelas membuat tensi Sengkang Baplang menjadi naik kembali. Ia pun kemudian langsung menuju tempat pertarungan itu berlangsung. Dewi Sekarwangi pun hanya bisa tersenyum puas ketika melihat Sengkang Baplang marah-marah dan kalang kabut. Sang permaisuri pun kemudian mencoba untuk menelpon Prabu Angling Dharma, namun sangat susah karena mungkin sinyal di penjara bawah tanah itu sedang susah. Tiba-tiba, Angling Kusuma pun datang ke tempat tersebut dengan menembus bumi. Ia pun kemudian membawa pergi ibundanya tercinta itu. Kanda Prabu. Anakku, Angling Kusuma. Bunda. Anakku. Bunda. Bunda. Kita harus keluar dari sini. Tidak ada waktu lagi.
Sengkang Baplang yang telah sampai di depan Kedaton pun langsung memerintahkan para pengawalnya untuk menyerang. Sedangkan ia sendiri yang sedang darah tinggi pun berteriak-teriak memanggil Singa Maruta karena dirinya tidak melihat Raja Pusar Angin itu di antara orang-orang yang sedang bertarung. Di sisi lain, Badur pun tampak sangat tangguh karena memang lawannya hanyalah kroco-kroco yang tidak terlalu paham tentang ilmu kanuragan, apalagi ilmu sihir. Ketika ia melihat segerombolan prajurit Sengkang Baplang yang berlarian menyerangnya, ia pun kemudian langsung merapal mantra-mantra sihirnya dan mengeluarkan makhluk siluman jelek dari dalam perutnya. Yang selanjutnya, makhluk yang berbentuk seperti gerandong itu pun mengobrak-abrik para prajurit Sawo Pitu tersebut. Sengkang Baplang yang melihat kehebatan makhluk itu pun kemudian langsung turun tangan untuk menghadapinya, dan dengan kitiran sewunya ia pun baru bisa mengalahkan gerandong hitam itu. Giliran sewa! Sengkang Baplang pun tertawa ngakak melihat Badur yang sedang goyang ngebor karena perutnya terasa mual-mual setelah setan sihirnya kembali masuk ke dalam perutnya. Sengkang Baplang yang bodoh itu pun tidak menyadari bahwa ketika ia tertawa itulah kelemahannya yang berada di pangkal lidahnya pun terbuka lebar. Singa Mandala yang melihat semua itu pun malah menyemangati Bahadur untuk tidak menghentikan goyang ngebornya supaya Sengkang Baplang tertawa terus. Singa Maruta yang sedari tadi bersembunyi di atas pohon pun kemudian menarik busur panahnya dan mengincar mulut Sengkang Baplang yang terbuka lebar itu. Menganga lebih lebar. Yang Mulia, awas! Ayo jalan! Cepat lakukan sihir, Tuan! Kenapa? Mules? Mundur! Cepat! Ayo jalan! Setelah kepergian Singa Maruta, Sengkang Baplang sama sekali tidak curiga dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Singa Maruta, dan dirinya malah meneruskan ketawa ketiwinya yang tak berguna itu. Mereka pun kemudian langsung kembali ke penjara bawah tanah dan jadi terlongong-bengong karena kini Dewi Sekarwangi sudah tidak berada di tempatnya. Padahal gembok kunci penjara itu pun masih utuh dan tidak ada tanda-tanda dibobol maling sama sekali. Sengkang Baplang pun yakin bahwa yang bisa menyelamatkan Dewi Sekarwangi hanyalah manusia berilmu tinggi, apalagi gembok pengunci pintu penjara tersebut sama sekali tidak tersentuh. Hanya orang yang berilmu tinggi yang mampu mengeluarkannya dari kurungan ini. Yang Mulia, lihat lantainya. Hanya yang berilmu tinggi dan mampu ambles bumi yang masuk ke sini. Putra Anggedharma. Kini kita menuju hutan perbatasan Malwapati, di mana para utusan Prabu Angling Dharma sedang menyusun rencana. Dan Nurwenda pun kemudian langsung menuju Sawo Pitu seorang diri untuk menyampaikan nawala kepada Sengkang Baplang. Sedangkan para Senopati dan Temunggung pun menunggu di tempat yang tidak jauh dari kerajaan Sawo Pitu. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan Danurwenda, maka mereka akan dengan mudah membantunya. Danurwenda yang telah sampai pun mendapat penolakan dari Kencar Rupa untuk bertemu langsung dengan Sengkang Baplang. Ia pun justru diserang oleh para prajurit Sawo Pitu tersebut untuk ditangkap. Danurwenda pun kemudian segera menghubungi Senopati Dharmayuda bahwa ia sedang diserang. Paman Senopati, saya diserang.
Mereka tidak menghormati duta. Senopati Dharma Yudaya dan yang lainnya pun segera menggebah kudanya ke sawah itu setelah mendapat laporan dari Danurwenda dengan cincin penghubung. Namun, di tengah perjalanan, mereka pun bertemu Raden Anglingkusuma yang pada saat itu sedang berkuda bersama Dewi Sekarwangi ibundanya. Akhirnya, mereka pun membagi tugas karena kini ada dua masalah yang harus mereka hadapi. Anglingkusuma dan Senopati Dharma Yuda pergi ke sawah itu bersama beberapa prajurit, sedangkan Tumenggung Katiwanda dan Senopati Prabaswara pun membawa Dewi Sekarwangi pulang ke Malwapati. Setelah itu, kelompok Anglingkusuma pun segera berangkat ke sawah itu yang tidak berada jauh dari tempat itu. Kalau begitu, saya akan ambil Rai dan Nurwenda dari tangan mereka. Dah. Begitu Rai dan Nurwenda berhasil kita selamatkan, kita segera tinggalkan tempat ini. Ya, saya setuju itu. Baik, Paman. Laksanakan. Saya akan ambles bumi ke sana. Iya. Anglingkusuma pun segera membantu Danurwenda yang pada saat itu sedang dalam keadaan terjepit dan kewalahan menghadapi para pengikut Sengkang Baplang yang sangat banyak itu. Dengan kesaktiannya, Anglingkusuma pun akhirnya berhasil membawa kabur Danurwenda dari tempat itu. Kini kita beralih pada Ramaja Gandhi yang pada saat itu sedang OTW ke Gua Wisang Seraya seperti yang telah diperintahkan oleh Dewa Bayu dan Resi Mahashura. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba ada suara yang berusaha untuk menyesatkannya dan ternyata suara tersebut adalah suara Bahadur yang pada saat itu juga sedang melihat Ramaja Gandhi dari spion sihir R.E. King-nya. Ramaja Gandhi pun tampak bingung suara siapa sebenarnya itu karena tuntunannya sama sekali tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Resi Mahashura. Namun Bahadur akhirnya jadi naik darah karena ada suara lain yang menimpa suaranya untuk menuntun Ramaja Gandhi ke jalan yang seharusnya. Kurang ajar. Ada kekuatan lain yang coba-coba mengganjal. Hanya sihir yang bisa memaksa Ramaja Gandhi ke sini. Izinkan saya menemuinya, Yang Mulia. Aku harus segera menemukanmu, Ramaja Gandhi. Aku harus segera menemukanmu sebelum kamu sampai ke Goa Naga Wisang Seraya. Bahadur pun kembali mengandalkan setan perutnya untuk menculik Ramaja Gandhi. Namun, putra Batik Madrim itu tidak mau begitu saja dibawa. Ia pun melawan setan-setan jelek tersebut dan membantainya dengan ajian Bayu Genta andalannya. Jangan terlalu lama menghadapi mereka. Cepat gunakan ilmu yang sudah kamu kuasai. Karena Naga Wisang Seraya sudah menanti kehadiranmu. Baik, Guru. Aneh, sangat aneh. Bahadur pun menjadi bingung mengapa sekarang Ramaja Gandhi jadi tidak menurut kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba datanglah Resi Mahashura yang membuat Bahadur benar-benar terkejut. Sang Resi pun menjelaskan bahwa Bahadur tidak boleh lagi meneruskan niatnya untuk menculik Ramaja Gandhi karena kini ia telah dilindungi oleh Dewata. Sang Hyang Batara Bayu kecampur. Saya hanya mau mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan adalah mengusik kesabaran dewa. Jadi ingat, urungkan niatmu untuk mengejar Ramaja Gandhi. Kalau kamu tidak ingin dikutuk dewa. Ingat Bahadur, jangan teruskan kalau dewa sudah ikut campur.
Baladur! Sang Resi! Sang Resi! Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an.